Selamat pagi Pak dosen, Ibu dosen. Pak Leslie, selamat datang di room Ukom ini. Kawan yang harusnya punya jadwal ini belum menyelesaikan upload RPP-nya. Jadi kesempatan ini digunakan untuk Pak Leslie menempuh Ukom ini. Yep. Baik, saya dan Bu Ayu menyampaikan selamat datang di room ini untuk kegiatan Ukom. Waktunya tersedia 50 menit untuk sesi ini. Kami berdua akan menggunakan untuk beberapa pertanyaan, menggali pemahaman Pak Leslie terhadap bagian-bagian yang menjadi dari CPL ini sebagai bentuk kesiapan masuki PPL. Untuk itu saya menawarkan ke Pak Leslie apakah mau menampilkan pembelajarannya dulu 6-10 menit atau langsung tanya jawab dengan kami penguji. Bisa, terserah Pak dosen. Bisa langsung juga tanya jawab, bisa juga kalau mau ditampilkan juga untuk bahan ajarnya. Supaya bisa mengalir nanti pertanyaan kami, lebih bagus kalau Pak Leslie menampilkan dulu pembelajarannya 6-10 menit, supaya dari sana acuan-acuan pertanyaan bisa dikembangkan. Silakan Pak Leslie. Oke, siap Pak. Oke, izin Pak, apa RPP-nya yang akan ditampilkan atau untuk presentasinya? Presentasinya, RPP-nya kami buka sendiri iya Pak. Dari LMS. Terima kasih. Ya. Izin untuk share screen, Pak dosen dan Ibu dosen. Ya, oke. Ya, selamat pagi untuk siswa-siswi ya yang boleh bergabung dalam kegiatan kelas ini. Pada saat ini, Pak Guru ingin memberikan salam untuk semua yang sudah hadir. Harapannya semua berada dalam kondisi sehat dan walafiat. Dan pada saat ini, Pak Guru ingin minta untuk satu siswa bisa memimpin kita di dalam doa sebelum kita lanjut untuk kegiatan belajar selanjutnya. Terima kasih, adik sudah pimpin kita dalam doa. Nah, pada saat ini Pak Guru akan ingin mengucapkan selamat pagi kembali, ya. Berharap semua dalam kondisi sehat ya di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan Pak Guru ingin memeriksa kehadiran peserta didik, ya adik-adik siswa saat ini. Ya, oke. Terima kasih semua sudah hadir. Dan bagaimana Pak Guru ingin mengecek juga bagaimana apakah semua sudah mengenakan seragam sekolah yang sesuai. Ya, terima kasih. Dan sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengajak kita untuk bisa mendengarkan, menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Dan oleh karena ini dalam suasana HUT RI yang ke-76, Pak Guru ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu Indonesia Raya. Oke, terima kasih adik-adik semua sudah bersama-sama dan Pak Guru bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kiranya dengan lagu ini bisa menumbuh kembangkan semangat kita untuk mengingat bagaimana pentingnya kemerdekaan itu. Nah, pada saat ini Pak Guru ingin lanjut ya dalam pembelajaran kita, namun tentunya adik-adik masih ingat ya, mungkin pelajaran kita sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa materi yang berhubungan dengan otot rangka, dan Pak Guru sudah jelaskan bagaimana di dalam sistem otot rangka itu, khususnya otot, dia terbagi 3 jenis,
Dan ini sebagai bentuk review dari apa yang kita pelajari di pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada saat ini Pak Guru akan lanjut untuk kegiatan belajar kita pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang beberapa kompetensi dasar, ya, yaitu tentang menganalisis pemeriksaan anatomi, fisiologi, sistem pencernaan dengan beberapa indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dicapai, ya. Untuk kognitif, yaitu ada menganalisis organ-organ penyusun sistem pencernaan, menganalisis proses pencernaan mulai dari mulus sampai proses penyerapan sel, dan kemudian menganalisis pemeriksaan anatomi, fisiologi, sistem pencernaan. Untuk kemampuan psikomotor, diharapkan peserta didik bisa menguasai diantaranya melakukan penyelidikan tentang proses sistem pencernaan dan kemudian menerapkan pemeriksaan fisiologi sistem pencernaan. Beberapa tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari dalam kegiatan pertemuan hari ini yaitu di mana melalui proses pembelajaran materi anatomi, fisiologi sistem pencernaan, diharapkan bahwa peserta didik dapat diharapkan teliti, disiplin, mengembangkan kemampuan bekerja keras dalam menganalisis materi anatomi, fisiologi sistem pencernaan, tentu bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Dan kemudian bisa mengamati, mengidentifikasi video pembelajaran yang dibagikan lewat link YouTube, di mana peserta didik dapat melakukan penyelidikan tentang proses sistem pencernaan. Dan kemudian yang ketiga, melakukan browsing materi lewat internet, di mana peserta didik dapat menganalisis, mengklasifikasikan pemeriksaan anatomi, fisiologi, sistem pencernaan. Dan pada bagian yang terakhir, diharapkan lewat diskusi, ya, peserta didik dapat membuat PowerPoint maupun brosur tentang penerapan pemeriksaan anatomi, fisiologi, sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kegiatan belajar kita hari ini, materi yang kita akan pelajari yaitu tentang menganalisis anatomi, fisiologi, sistem pencernaan, dan pemeriksaan sistem pencernaan. Pendekatan yang digunakan oleh Pak Guru yaitu adalah pendekatan saintifik, TIPEC, dan STEAM dengan model dan metode pembelajaran yaitu problem-based learning, dan kemudian metode belajar yaitu ceramah, diskusi, maupun presentasi. Dan pada saat ini, untuk mengawali kegiatan belajar kita, Pak Guru ingin mengawali dengan beberapa pertanyaan. Ya. Kira-kira adik-adik, ya, apakah pernah merasa lapar dan haus? Apakah pernah kita juga berpikir bahwa kenapa kita perlu makan? Ya, dan kalau saya tidak makan, kira-kira apa akibatnya? Ya, dan kemudian kira-kira prinsip-prinsip penting apa yang dapat kita lakukan agar dapat menjaga kesehatan tubuh? Nah, Pak Guru ingin mengajak kita melihat beberapa kondisi ini ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang Pak Guru ajukan, ya. Nanti pada saat ini, teman-teman siswa peserta didik bisa mencari, ya, mencarinya lewat internet. Dan sebelum mencari, Pak Guru ingin bagi, ya, untuk teman-teman siswa peserta didik dalam 4 kelompok, ya, bagi yang mendapatkan angka 1, dia kelompok 1, dan seterusnya, dan bagi yang mendapatkan kelompok 4, dia akan masuk dalam kelompok 4. Dan apa yang perlu dilakukan adalah kita mencari tahu ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Pak Guru tampilkan tadi, yaitu apakah atau mengapa kita merasa lapar dan haus, mengapa kita perlu makan, apa akibatnya dari tidak makan, dan apakah prinsip-prinsip yang penting dilakukan agar supaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Oke, Pak Guru kasih waktu kurang lebih 10-15 menit untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman. Oke, terima kasih adik-adik sudah berdiskusi, sudah juga menyampaikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dan pada saat ini, Pak Guru ingin mengarahkan kita untuk masuk pada kegiatan inti, di mana di dalam kegiatan inti, kita akan mempelajari tentang materi anatomi, fisiologi, sistem pencernaan, ya. Pak Guru akan menjelaskan beberapa garis besar sebagai pendahuluan,
Dan nanti adik-adik siswa peserta didik akan akan ada pertanyaan yang akan nanti didiskusikan di kelompok yang tadi sudah dibentuk, dan nanti mencarinya dari berbagai sumber untuk kemudian menjadi bahan diskusi. Ya, Pak Guru ingin mulaikan dan beberapa pendahuluan untuk materi, di mana kita belajar bahwa di dalam tubuh manusia itu tersusun oleh 11 sistem, yang salah satunya adalah sistem pencernaan, di mana dikatakan bahwa sistem pencernaan itu merupakan sebuah pipa yang berongga dengan bentuk yang tidak beraturan dan sekitar 29 kaki panjang yang bekerja untuk mencerna dan makanan dan menyerap nutrisi. Tentu disusun atau dimulai dari organ mulut, ya, kemudian kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus atau usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Ya, kurang lebih gambaran tubuh manusia itu seperti ini. Di sana di bagian atas ada bagian mulut, kemudian ada bagian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, dalam beberapa referensi dikatakan bahwa fungsi sistem pencernaan adalah untuk mengubah molekul nutrisi organik yang kompleks menjadi molekul organik dan inorganik sederhana yang dapat diserap oleh tubuh, ya. Oke. Apa yang diubah oleh tubuh? Yaitu beberapa energi ini. Dan satu video Pak Guru ingin tampilkan di sini dalam waktu yang singkat sebelum kita masuk pada diskusi di kelompok kita masing-masing. Pada saat ini kita akan masuk di dalam pertanyaan, ya, di mana ada beberapa pertanyaan yang Pak Guru akan sampaikan pada saat ini untuk kemudian didiskusikan oleh teman-teman peserta didik di kelompok masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang pertama, silakan para siswa untuk membuat atau menyusun anatomi fisiologi dari sistem pencernaan, kemudian menentukan proses pencernaan molekul nutrisi, baik karbohidrat, lemak, dan kemudian protein. Dan yang ketiga, menganalisis gangguan-gangguan yang bisa muncul pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir, menentukan pemeriksaan-pemeriksaan yang baik yang digunakan dan diterapkan dalam sistem pencernaan. Pak Guru akan kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk peserta didik bisa mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan nanti hasil diskusi akan disajikan dalam bentuk presentasi. Oke, terima kasih. Peserta didik sudah menyelesaikan, ya, berunding di kelompok menggunakan referensi yang ada, dan pada saat ini sudah mempresentasikan, dan pada saat ini sesudah presentasi mungkin ada tanya jawab, pertanyaan dari teman lain untuk materi dari kelompok presentasi, dipersilakan. Ataupun bila ada materi-materi yang belum jelas, ya, pertanyaan-pertanyaan boleh ditanya. Oke, terima kasih untuk partisipasi aktifnya dari teman-teman peserta didik dalam kegiatan belajar pada saat ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah bahwa alasan sederhana kenapa kita perlu makan, karena makanan itu mengandung nutrisi untuk kesehatan tubuh. Di mana nutrisi itu secara umum dikelola oleh sistem pencernaan, mulai dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di mana proses penyerapan itu terjadi paling banyak di usus halus untuk nutrisi, sedangkan di usus besar terjadi proses penyerapan air. Dan beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan dalam pelajaran ini adalah pentingnya menjaga kesehatan usus dengan cara kita bisa makan makanan yang teratur, kemudian hindari untuk makan yang berlebihan, dan kemudian apa yang perlu kita lakukan juga adalah menghindari makanan-makanan yang tentu tidak sehat, karena tentu itu bisa berdampak pada sistem pencernaan kita. Dan penting juga kita makan itu
tidak makan di antara jam makan. Beberapa alasan sederhana, oleh karena itu akan membebani sistem pencernaan untuk bekerja lebih berat lagi. Dan oke, terima kasih untuk peserta didik yang boleh mengikuti kegiatan pelajaran pada hari ini. Pada bagian terakhir, kita akan mengikuti tes, ya. Kita akan mengikuti tes, dan silakan peserta didik bisa mengakses link yang Pak Guru sudah share sebelumnya bersama dan materi pembelajaran di link, ya, yang Pak Guru baru share di link grup WhatsApp. Silakan bisa dikerjakan. Yang dikerjakan pertama adalah LKPD, silakan dikerjakan. Dan nanti sesudah LKPD, teman-teman peserta didik bisa mengerjakan juga untuk penilaian tes tertulis. Oke, terima kasih. Untuk LKPD bisa juga dilanjutkan untuk pembelajaran mandiri di rumah. Dan oleh karena mengingat waktu, kegiatan belajar kita akan akhiri. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Untuk yang sudah memberikan pertanyaan dan jawaban juga akan mendapatkan reward dari Pak Guru, ya, sebagai bentuk apresiasi untuk keterlibatan kalian dalam kegiatan belajar ini. Dan untuk mengakhiri kegiatan kelas kita, Pak Guru minta seseorang peserta didik untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Oke, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Untuk kegiatan belajar kita selanjutnya, kita akan lanjut pada pertemuan berikut, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, karena dua hal yang paling penting pada saat pandemi ini yaitu kesehatan dan keselamatan. Oke, selamat siang untuk semua. Ya, mohon izin Pak dosen dan Ibu dosen untuk kegiatan mungkin demikian bila ada masukan. Oke, terima kasih Pak Leslie. Silakan ditutup share screen-nya. Iya, Pak. Waktunya hampir 20 menit yang dipakai. Ya, hampir separuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menggunakan kesempatan pertama sebelum Bu Ayu menguji Anda. Yang pertama yang saya konfirmasi ke Pak Leslie di RPP tentang sistem pencernaan ini, itu tertulis ada model pembelajaran, ada pendekatan, dan ada metode. Nah, di bagian yang dituliskan tadi itu di slide PowerPoint, ada pendekatan saintifik, ada TPEC, dan ada STEM. Okay, Pak Leslie, saya minta untuk menggambarkan kepada kami perbedaan dari ketiga pendekatan ini. Silakan. Oke, ya, jadi izin menjelaskan untuk pendekatan yang digunakan di sini ada STEAM, kemudian ada scientific, dan kemudian TPEC, di mana pendekatan-pendekatan untuk ini sebenarnya digunakan juga dalam rangka pendekatan pembelajaran abad ke-21, yaitu pembelajaran yang inovatif. Di mana pendekatan untuk scientific, siswa diarahkan untuk banyak bertanya, ya, mencari tahu tentang materi yang digunakan. Kemudian untuk STEAM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics, di mana di dalam pendekatan STEAM itu diharapkan peserta didik mampu mengkombinasikan atau menggunakan materi-materi yang berhubungan dengan pengetahuan, teknologi, kemudian engineering atau teknik, menciptakan, menghasilkan sesuatu produk, kemudian memasukkan seni di dalamnya, dan kemudian memasukkan matematik di sana
karena merupakan salah satu cara prasarana untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa di dalam hal salah satunya itu ada pendekatan juga teknologi yang nanti mungkin ada di dalam pembahasan TIPEK. Nah, STEAM ini merupakan salah satu cara pendekatan yang dimasukkan di dalam pembelajaran untuk supaya siswa mampu berkompetisi pada abad ke-21 ini, karena di sana ada engineering yang agak berbeda memang dengan model-model pendekatan pembelajaran sebelumnya yang tidak menggunakan pendekatan pembelajaran STEAM. Kemudian ada TIPEK. TIPEK merupakan pendekatan pembelajaran yang merupakan kepanjangan dari teknologi, kemudian ada pedagogik, kemudian ada content knowledge, di mana teknologi yang dimaksudkan adalah dalam pembelajaran yang saya buat itu menggunakan teknologi atau digital. Dalam hal ini di mana siswa menggunakan seperti Google Classroom, mereka mengoperate Google Classroom menggunakan HP, menggunakan komputer, kemudian juga menggunakan fasilitas-fasilitas browsing seperti Google ataupun YouTube untuk pendalaman materi, mencari referensi, juga untuk pedagogik, ya, di mana dalam pembelajaran guru juga menggunakan teknologi seperti menggunakan Gimit ataupun PowerPoint, video, dan kemudian berhubungan dan content knowledge-nya, di mana di dalam materi-materi itu guru juga bisa mempersiapkan materi yang berhubungan atau menggunakan media-media teknologi yang diharapkan siswa bisa berliterasi dengan perkembangan-perkembangan kemajuan dalam pembelajaran ini. Karena tidak bisa dipungkiri pun, meskipun di saat ini siswa berada dalam kondisi dikelilingi oleh teknologi, namun masalahnya adalah dalam penggunaan teknologi siswa, mereka hanya terbatas pada kemampuan-kemampuan tertentu. Sehingga literasi ini, pendekatan pembelajaran ini diharapkan bisa mempersiapkan siswa dalam menghadapi era pandemi, menghadapi abad ke-21 ini. Izin pada saya. Terima kasih Pak Leslie penjelasannya. Konfirmasi berikutnya bahwa yang dijelaskan tadi itu unsur-unsur STEM yang tertuang dalam RPP yang Leslie siapkan ini di bagian mana itu bisa ditemukan? Ya, jadi untuk penerapan pada RPP untuk STEM, untuk bagian sains itu bagian kegiatan baik mulai dari bagian pendahuluan maupun kegiatan inti. Untuk teknologi ya sudah dari sejak awal siswa bisa menggunakan HP, kemudian laptop, kemudian untuk engineering, nanti untuk pada pertemuan berikutnya siswa akan diarahkan untuk bisa membuat sebuah alat peraga yang mirip seperti organ pencernaan. Kemudian untuk bagian artnya diharapkan siswa lewat penugasan akan membuat sebuah tampilan manfaat menjaga ke sistem pencernaan untuk kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin Canva ataupun PowerPoint. Dan kemudian untuk matematiknya pada pertemuan kedua akan mengarahkan siswa untuk bisa menghitung kebutuhan kalori. Mungkin demikian Pak Dasan. Oke, baik. Di pembelajaran yang dilakukan secara luring itu biasanya akan sangat terbantu apabila pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu dilakukan secara dengan menggunakan teknologi begitu. Nah, di RPP yang Pak Leslie buat ini, apakah di dalam melakukan evaluasi pembelajaran juga diterapkan teknologi informasi khususnya? Iya, jadi untuk ujian harian, ya siswa bisa mengakses dalam bentuk soal Google Form, dan kemudian untuk pendalaman materi dalam bentuk lembar kerja, nanti file akan
sudah diupload di Google Drive dan kemudian bisa share link ke grup siswa, maka siswa bisa mendownload dengan mengklik link materi tersebut. Terima kasih, Pak. Kalau dalam pembelajaran tatap muka itu bagaimana cara memaksimalkan penggunaan teknologi? Dalam kegiatan tatap muka bisa juga menggunakan beberapa aplikasi, apakah seperti Kahoot It ataupun Quizizz, di mana saya sudah membuat soal dalam bentuk format Quizizz. Kemudian siswa dibagikan link untuk kuis online tersebut, dan kemudian siswa akan menjawabnya berdasarkan kemampuan masing-masing dengan perangkat HP yang digunakan masing-masing. Berarti mereka bawa HP. Izin Pak dosen, suaranya ada agak putus-putus mungkin jaringan. Ya, jadi izin Pak, maaf saya tidak bisa dengar. Suaranya tidak terdengar, Pak Muiz. Jaringannya kurang bagus. Oh iya, baik. Ya, Pak. Oke, Pak Leslie, berarti kalau luring, tatap muka, misalnya? Izin Pak dosen, tadi jaringannya putus-putus Pak. Maaf. Oke, silakan dilanjut Bu Ayu. Jaringan saya kurang bagus. Iya Pak. Baik Pak Muiz, baik. Oke, Pak Leslie, selamat ya hari Ya, ini Bu Ayu. kembali bertemu ya setelah Ya, Bu. sekian lama di pendalaman materi kemarin. Oke. Kemarin waktu sesi peer teaching dengan siapa Pak dosennya Pak? Dengan Pak Narawi, peer teaching, dan Ibu Haryani. Ibu Haryani, Bu. Iya. Jadi saya pikir kayaknya memang ditukar ya. Jadi yang peer teaching dengan saya larinya ke Ibu Julia, yang peer teaching dengan Ibu Haryani lari ke saya gitu ya. Iya, ditukar Bu. Iya, ditukar. Baik Pak Leslie. Tadi Bapak sudah sampaikan ada banyak aplikasi teknologi yang maksudnya yang Bapak gunakan di dalam proses pembelajaran ya. Di antara semua yang Bapak sampaikan tadi mulai dari DCR, YouTube, Gameit, kemudian video, WA, Quizizz ataupun mungkin dengan PPT, di antara semua itu yang paling sering Bapak gunakan itu yang mana Pak? Oke, beberapa yang digunakan paling sering Google Classroom Bu, kemudian Google Form, kalau yang lain agak jarang Bu. Oke, kalau Google Classroom, oke Bapak untuk materi yang memang memudahkan kita untuk menyampaikan materi dan tugas-tugas. Google Form berarti biasanya untuk evaluasi Pak ya, untuk evaluasi. Oke, dari semua teknologi yang Bapak gunakan itu, yang mana menurut Bapak yang paling maksudnya Bapak punya kendala gitu, paling besar kendalanya untuk menggunakannya, untuk memanfaatkan itu gitu. Mungkin untuk penggunaan teknologi Bu, sejauh ini tidak ada kendala, hanya kendala bila mungkin jaringan Bu. Jaringan ataupun listrik di rumah kadang habis ataupun internet wifi-nya mati Bu, ya memang seperti itu. Jadi jalan keluarnya yang dilakukan bila ada mungkin istri atau keluarga punya HP, kemudian hubungi salah satu siswa untuk memastikan tugas ataupun kuis itu disampaikan, gitu Bu. Oke, baik. Pak Leslie, kalau itu dari sisi Bapak, tapi dari sisi mahasiswa sendiri atau siswa sendiri bagaimana Pak dalam penggunaan teknologi ini? Kan ketika kita memilih
media pembelajaran, tentunya kita mempertimbangkan juga peserta karakteristik potensi yang ada di peserta didik kita, Pak ya. Kalau di peserta didik sendiri, apa kendala yang biasanya yang Bapak temukan di mereka? Harus diakui Bu, tidak semua siswa memang ada gawai ataupun handphone, sehingga memang yang lain masih menggunakan manual tentu lewat print modul, kemudian LKPD, dan kemudian mungkin ketika mereka datang ke rumah, ya memberikan sedikit materi penjelasan untuk pengantar mereka mengerjakan di rumah Bu. Kemudian mungkin kendala yang lain itu kadang dalam beberapa pertemuan ada 1-2 siswa yang kendala pada kuota Bu. Kuota itu. Baik Pak. Jadi ternyata memang Bapak sudah mempersiapkan diri baik itu luring maupun daring Pak ya di dalam proses pembelajaran. Oke. Pak, di setiap materi yang Bapak susun ya, tentunya materi maupun di RPP yang sudah Bapak susun, apakah ini terkait dengan teknologi, bukan teknologi dalam konteks yang tadi kita bicarakan Pak ya, ini adalah yang terkait dengan teknologi untuk bahan alat dan bahan yang biasa kita gunakan di dalam proses pembelajaran ya. Apakah Bapak pernah mencoba untuk merekayasa ya, atau mungkin punya ide kreatif, inovatif untuk membantu dalam proses pembelajaran Bapak sehingga itu bisa mempermudah Bapak di dalam menyampaikan pesan atau materi yang ingin Bapak sampaikan ke siswa. Iya, Bu. Kalau misalnya ada, mungkin Bapak bisa kasih contoh, satu contohnya. Gitu. Ya, mungkin untuk berhubungan Bu dan media pembelajaran di kelas, sejauh ini saya sudah buat channel juga sendiri, kemudian membuat beberapa video yang berhubungan dengan materi yang diajarkan, seperti ruang guru dengan background green screen dan diganti seperti ruang kelas sebagai daya tarik untuk siswa belajar. Kemudian contoh yang lain yang kedua, pernah juga untuk sebelum masuk kepada materi, siswa diajak untuk membawa beberapa jenis makanan di kelas. Kemudian pada pertemuan berikut, karena ada jeda beberapa hari, beberapa makanan itu sudah membusuk, dan kemudian ada di sana mentega, ada coklat, ada semangka, ada sayur kacang panjang, di mana pada pertemuan berikutnya siswa diajak untuk mengamati dan melihat apa yang terjadi dengan makanan-makanan ini sesudah beberapa waktu lamanya, dan itu menjadi pengantar kepada siswa untuk masuk kepada materi, bahwa tubuh kita juga akan berespons yang sama. Makanan yang baik, yang lebih dekat ke alami akan mudah untuk dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan makanan yang sudah disebut dengan processed food yang sudah diolah terlalu lama. Mungkin demikian, Bu. Oke, baik Pak. Baik, bagus sekali yang sudah Bapak sampaikan. Mohon izin Pak Leslie. Pak Leslie sudah berapa tahun berkecimpung di dunia pendidikan ini? Sudah masuk 8 tahun, Bu. 8 tahun, Pak. Bapak 8 tahun di institusi yang sama? Iya, Bu. Atau Bapak pernah di beberapa institusi? Kebetulan di institusi yang sama, Bu. Institusi yang sama, iya. Oke. Kenapa Pak Leslie lebih milih ke dunia pendidikan daripada pelayanan, Pak? Iya, memang waktu itu, Bu, sudah sempat memang masuk juga. Kebetulan memang di sini, Bu, ada klinik juga. Jadi di sekolah kami mengasuh 1 klinik dan 1 wellness. Kalau wellness itu lebih kepada pengobatan alamiah, herbal atau tanobati, pengobatan obat-obatan alami. Sedangkan klinik untuk pengobatan konvensional dari dokter. Jadi di klinik ada dokter dan kami ada juga beberapa perawat sebenarnya membantu. Dan klinik itu tahun ini sudah dapat izin operasional, di mana untuk siswa-siswa kami juga praktek di sana dan kami sekaligus tugas dan membimbing, Bu. Ya. Ya. Oke. Jadi ya. Saya nggak tahu nih jaringan saya atau jaringan Pak Leslie nih yang ini.
Jadi bisa dipadukan antara teori dengan praktek ya Pak, karena kita udah punya lahan tersendiri yang ini. Oke, baik Pak Leslie. Pak Leslie, di dalam hampir sekian tahun Bapak di proses sebagai pendidik, apakah Bapak pernah melakukan penelitian-penelitian kecil, misalnya baik itu terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, atau mungkin terkait dengan yang ada kaitannya dengan profesi Bapak sebagai perawat. Jika ada, dalam bentuk apa itu, dan bagaimana Bapak memanfaatkan atau menindaklanjuti hasil penelitian tersebut untuk pengembangan profesi Bapak, ataupun barangkali terkait dengan proses metode dan proses pembelajaran yang sudah Bapak jalankan selama ini. Iya, jadi sejauh ini apa yang pernah saya lakukan sebelumnya, tentu menggunakan beberapa sumber referensi, dan beberapa referensi mengatakan bahwa dalam gaya belajar siswa itu ada 3, auditory, visual, dan kinestetik, di mana pada beberapa momen saat kegiatan belajar lebih banyak kepada audio, mendengarkan, baik itu ceramah ataupun ceramah, kemudian ada visual yang kemudian menggunakan video, kinestetik di mana siswa dibawa untuk coba praktek, dan dalam hasil percobaan tersebut ditemukan bahwa daya tangkap peserta didik siswa itu jauh lebih tinggi dari kinestetik, jauh lebih tinggi daripada hanya dalam metode mungkin auditory ataupun visual ataupun audiovisual. Ternyata ketika mereka mencoba melakukan sesuatu itu jauh lebih baik. Jadi apakah itu di materi mungkin keterampilan dasar ataupun di materi kebutuhan dasar manusia ketika anak-anak masuk dalam praktek. Mungkin demikian, Bu. Baik, Pak Leslie, pernahkah Bapak meminta feedback dari siswa terkait dengan performa Bapak di dalam proses pembelajaran gitu, dan jika pernah, kapan saja Bapak lakukan itu? Iya, biasanya untuk feedback Bu itu dilakukan di akhir semester yang saya lakukan dengan cara siswa dibuat seperti refleksi. Apakah selama ini bagaimana evaluasi pembelajaran, apakah saya terlalu cepat atau terlalu tegas atau terlalu disiplin, atau apa masukan dari siswa untuk memperbaiki model pembelajaran, cara belajar, dan dari beberapa informasi yang mereka berikan tentu bervariasi. Ada yang secara umum mengatakan sudah baik, ada yang memberikan masukan beberapa materi menurut mereka ketika belajar terlalu cepat menjelaskan. Ada yang meminta untuk, Pak Guru boleh enggak buat kegiatan belajar itu juga sesekali dibuat di alam atau di luar ruangan kelas. Mungkin demikian, Bu. Oke, baik Pak. Ini barangkali pertanyaan terakhir saya, Pak. Bisakah Pak Leslie memberikan saya gambaran bagaimana penerapan konsep keilmuan yang tadi Bapak ajarkan terkait dengan sistem pencernaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya sesuai dengan EPP yang Bapak buat. Iya, jadi dalam penerapan kehidupan sehari-hari untuk sistem pencernaan memang tidak bisa dipisah, Bu. Jadi memang siswa diarahkan untuk pada bagian terakhir pada materi untuk mengingat beberapa prinsip-prinsip tentang menjaga kesehatan sistem pencernaan. Salah satu yang saya tekankan adalah untuk sebisa mungkin untuk tidak makan di antara jam makan, baik pagi, siang, dan malam. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan lambung maupun kesehatan usus. Karena memang jarak makan itu 3-4 jam, ya idealnya. Pada beberapa kasus bila kita terlalu sering makan itu bisa merangsang pengeluaran asam lambung dan meningkatkan resiko pengikisan dinding lambung yang pada akhirnya bisa menuntun kepada masalah-masalah MAH yang dialami oleh banyak orang tua. Kemudian siswa juga diarahkan untuk bisa mengerti bahwa
peningkatan asam lambung ataupun kondisi MA itu ada hubungan dengan stres. Jadi ketika siswa mereka belajar, kemudian tidak makan, kemudian mereka stres, mereka bisa terkena masalah-masalah gangguan sistem pencernaan, seperti salah satunya adalah gastritis atau MA. Demikian, Bu. Baik, Pak. Saya rasa cukup, Pak Leslie, untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih, Bu Ayu. Monggo, silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Pak Leslie, suara saya terdengar? Ya, sudah jelas Pak Dasan. Sudah. Oke, baik. Waktu kita masih tersedia beberapa menit. Ingin saya menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Yang pertama adalah terkait dengan perumusan indikator pembelajaran. Pak Leslie pada saat merumuskan indikator pembelajaran itu diturunkan dari KD. Apa yang menjadi rambu-rambu Pak Leslie untuk menerjemahkan atau menurunkan indikator dari KD yang dipilih? Iya, jadi sejauh ini Pak, apa yang dilakukan adalah melihat apa yang menjadi KD utamanya, yang dalam hal ini KD 3 dan KD 4, menganalisis untuk KD ini, yang kemudian dari yang kedua juga memperhatikan kata kerja operasional yang digunakan, yang kemudian dari sana diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi yang merujuk kepada KD dasarnya atau KD utamanya. Dan kemudian baik itu bagian KD kognitif maupun KD psikomotor, dan dari indikator itu diturunkan selanjutnya kepada tujuan pembelajaran. Mungkin demikian Pak. Oke, baik. Kemudian untuk menakar keluasan dan kedalaman materinya, yang mana yang menjadi acuan? Untuk menakar, ya saya gunakan, jadi saya buat tujuan pembelajaran yang berasal dari indikator, dan kemudian menggunakan kata kerja operasional, kemudian ya itu Pak. Maaf. Ya, contohnya tadi seperti di sistem pencernaan ya. Ya Pak. Kan kalau yang pesannya KD adalah proses pencernaan. Nah, tentu ini materinya bisa sampai pada level seluler begitu. Jadi yang saya tanyakan tadi itu untuk mengukur atau menakar atau membatasi keluasan dan kedalaman materi tentang proses pencernaan itu, apa yang menjadi acuannya, apa rambu-rambu yang dilihat sehingga bisa menetapkan untuk pembelajaran ini materinya cakupannya hanya sampai di sini. Rambu-rambu yang dibuat Pak dosen, ya izin menjelaskan, mungkin direvisi atau diperbaiki bila ada yang kurang. Jadi dalam menentukan untuk keluasan materi, dilihat dari KD saya turunkan kepada indikator, dan kemudian siswa diharapkan mencapai materi pembelajaran yang diharapkan dari sistem pencernaan berdasarkan indikator. Dan kemudian untuk mencapai indikator ini ada beberapa tujuan pembelajaran, dan dari tujuan pembelajaran itu diturunkan untuk kegiatan, tugas, kemudian ada tes, baik itu tes tertulis untuk memperdalam tadi materi, dan kemudian mengarahkan siswa untuk ini yang perlu. Dan saya tambahkan juga lembar kerja peserta didik, LKPD, untuk mengarahkan mereka bila ada yang mereka tidak dapatkan dalam kegiatan belajar, mereka bisa mendapatkannya lewat mengerjakan aktivitas dalam LKPDA. Mungkin demikian Pak dosen.
Baik, berikutnya Pak Leslie, kan untuk pengetahuan ya, itu dikenal ada dimensinya selain tingkatan kognitifnya. Ada dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, di dalam materi pembelajaran untuk RPP yang Bapak buat ini, itu bisa ditunjukkan materi-materi mana yang masuk pada masing-masing dimensi pengetahuan itu? Oke Pak, jadi di materi saya yaitu ada untuk faktual seperti pada pengetahuan ada kosakata yang digunakan, kemudian ada materi-materi dasar yang saya tampilkan ataupun bagian-bagian tubuh, sistem pencernaan, kemudian untuk pengetahuan konseptual yang digunakan masuk di dalamnya proses dari sistem pencernaan, kemudian untuk metakognitifnya yang tadi pengetahuan prosedural itu berhubungan dengan siswa diarahkan untuk mempelajari materi secara berurutan, dan kemudian di lembar kerja peserta didik saya minta untuk siswa juga membuat tabel organ berurutan beserta ada fungsinya. Kemudian untuk metakognitif diharapkan lewat kegiatan belajar, lewat indikator tujuan pembelajaran yang di dalamnya ada tata kerja operasional, siswa bisa dibawa untuk bisa berpikir kritis tentang materi. Mungkin demikian Pak dosen. Ya. Oke, baik. Mungkin yang terakhir ya Pak Leslie. Namanya Pak Leslie sudah mengajar selama berapa 10 tahun ya, 10 tahun. Itu tadi disebut bahwa di tempat yang sama, itu selama mengajar ini mata pelajaran yang diampu itu satu macam saja atau beberapa mata pelajaran? Kebetulan Pak, 3 atau 4 tahun pertama baru saya guru untuk bidang keperawatan. Jadi materi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu diajarkan. Nanti pada tahun keempat sudah ada teman guru masuk, kami berbagi untuk beberapa mata pelajaran, Pak. Ya. Luar biasa Pak Leslie ya. Oke, baik. Dari pengalaman itu, materi mana yang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun itu, yang capaiannya peserta didik itu yang paling rendah? Materi apa itu? Untuk materi yang paling rendah dari siswa umumnya ke kebutuhan dasar manusia, Pak. Kalau untuk materi ada, untuk sekarang memang sudah ada diramu kembali untuk mata pelajarannya, di mana untuk kalau tidak salah ingat 2-3 tahun terakhir, kalau dulu mata pelajarannya Pak sampai 10-12 di struktur kurikulumnya, untuk sekarang tinggal ada kurang lebih 5 atau 6, diantaranya ada anatomi fisiologi, kemudian ada komunikasi terapeutik, kemudian ada keterampilan dasar keperawatan, kebutuhan dasar manusia, kemudian ada karya inovatif, prakarya dan kewirausahaan, kemudian ada simulasi komunikasi digital. Jadi sudah lebih sedikit Pak mata pelajarannya, tapi konten di dalam mata pelajaran itu yang dulunya ada banyak sudah digabung Pak. Dan yang umumnya siswa agak kesulitan di materi kebutuhan dasar manusia, karena itu mencoba menggabungkan teori-teori kebutuhan dasar manusia dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar pada pasien, dan kemudian bagaimana penerapannya dalam memberikan asuhan keperawatan, Pak. Ya, Pak. Dari pengalaman itu bahwa di situ sulit untuk
dipahami oleh peserta didik. Apa yang Pak Leslie lakukan dalam 3 terakhir untuk masalah itu kan suatu masalah ya, betul. Bahwa peserta didik mengalami kesulitan. Apa yang Pak Leslie lakukan dalam 3 tahun terakhir ini terkait dengan itu? Untuk dari segi materi Pak, memang yang saya katakan kepada siswa, untuk penguatan atau pemahaman materi yang baik itu perlu ada review. Jadi beberapa materi itu dijelaskan kembali bila kurang dipahami. Untuk kemudian yang berhubungan dengan kegiatan praktek, jadi saya sudah buat yang namanya skills book, buku keterampilan, di mana siswa bisa melihat di bagian mana dia sudah selesai untuk keterampilan dasarnya dan di bagian mana belum. Dan kalau belum, diarahkan siswa tersebut untuk belajar dari teman atau dikenal dengan peer tutoring, di mana siswa yang sudah lewat, sudah lulus atau sudah mencapai requirements, dia diarahkan untuk membimbing, menuntun siswa yang agak mungkin terhambat atau terlambat tadi. Dan kemudian mungkin beberapa pertemuan saya tambahkan untuk memutar beberapa video untuk mempertajam pemahaman siswa, kemampuan baik kognitif dan psikomotor dari siswa untuk mata pelajaran yang disampaikan tadi, ya Pak. Terima kasih Pak Leslie. Untuk kegiatan apa namanya tadi tutor sebaya itu, apakah tersedia ruangan di sekolah atau tempat di sekolah yang memadai untuk kegiatan itu? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Waktunya sudah cukup ya, bahkan lewat berapa menit. Bu Ayu, masih ada yang mau dikonfirmasi ke Pak Leslie? Cukup, Pak Muiz, saya rasa. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat untuk Pak Leslie. Sesi ujiannya sudah berakhir. Terima kasih Pak dosen, Ibu dosen. Silakan kembali ke main room untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Bu Ayu, kita istirahat dulu. Ibu.